Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi terbaru terkait aturan terbaru pencairan bantuan PKH untuk tahap 4 tahun 2024. Kira-kira ada aturan terbaru seperti apa ya? Maka dari itu simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke, langsung saja pada informasi pentingnya ya, yaitu peraturan bantuan PKH di tahun 2024. Nah, untuk para KPM PKH dimanapun kalian berada, jadi di tahun 2024 ini ada aturan terbaru ya mengenai pencairan bantuan PKH. Dimana untuk pencairan bantuan PKH di tahun 2024 ini itu masih sama ya, ada yang melalui kartu KKS, ada juga yang melalui kantor pos Indonesia. Dan nominalnya pun bisa berbeda-beda ya, tergantung komponen yang dimiliki. Selain itu juga sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan dalam hal pencairan PKH di tahun 2024. Jadi untuk bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat ya, jadi harus memiliki komponen PKH seperti anak balita, kemudian anak sekolah SD, SMP maupun anak sekolah SMA. Kemudian penyandang disabilitas dan juga komponen PKH lansia serta komponen ibu hamil. Nah, itu adalah komponen PKH ya. Jadi bukan hanya anak balita atau anak sekolah saja, tetapi ibu hamil pun sama masuk kategori komponen PKH. Kemudian penyandang disabilitas dan para lansia juga. Kemudian dari ketujuh komponen bantuan PKH tersebut ada 13 kriteria untuk menentukan bantuan PKH-nya bisa cair. Jadi yang pertama peraturannya itu kalian harus terdaftar di dalam DTKS. Jadi mulai dari anak balita, anak SD, ibu hamil, kemudian anak SMP, anak SMA, penyandang disabilitas, dan lansia tersebut harus masuk di dalam DTKS dan aktif sebagai penerima bantuan PKH. Kemudian peraturan yang kedua, di dalam keluarga maksimal hanya 4 komponen saja ya yang masuk ke dalam pencairan bantuan PKH. Jadi maksimalnya itu adalah 4 komponen. Jadi tidak bisa semua 7 komponen didapatkan ya. Kemudian peraturan yang selanjutnya, prioritas bantuan PKH yang memiliki komponen datanya itu harus aktif dan padan antara di DTKS dengan Dukcapil. Nah, itu adalah yang harus dipatuhi ya, karena bansos itu datanya harus padan dan valid. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Kemudian peraturan yang kelima, jika kalian terdaftar sebagai penerima bantuan PKH anak sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, datanya itu harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing dan datanya padan dengan DTKS. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Kemudian peraturan yang keenam untuk komponen PKH balita. Nah, yang disebut sebagai komponen PKH balita itu adalah hingga anak yang kedua saja ya. Nah, apabila ada balita ketiga ataupun balita keempat dan seterusnya, maka sudah tidak dapat dibilang penerima bantuan PKH lagi ya, karena cukup dibatasi sampai balita kedua saja. Kemudian selanjutnya peraturan adalah komponen anak balita, umurnya itu adalah sekitar 0 sampai 6 tahun. Jadi jika sudah lewat 6 tahun itu bukan kategori anak balita ya, tetapi sudah masuk ke jenjang anak SD. Kemudian yang selanjutnya, peraturan ke-8 yang dianggap sebagai komponen disabilitas. Itu hingga 4 orang saja untuk komponen disabilitas. Jadi maksimalnya itu adalah 4 orang ya yang bisa menerima bantuan PKH dalam satu keluarga. Kemudian yang selanjutnya untuk komponen lansia, peraturannya adalah yang dibilang komponen PKH lansia sama ya seperti penyandang disabilitas, yaitu maksimal 4 orang saja yang masuk dalam pencairan PKH. Jadi dalam satu keluarga maksimalnya 4 orang ya untuk penyandang disabilitas dan komponen lansia. Kemudian peraturan yang selanjutnya untuk komponen lansia tersebut usianya harus mencapai minimal umur 60 tahun. Kemudian yang selanjutnya untuk komponen cucu itu juga bisa masuk ke dalam pencairan bantuan PKH, asalkan lolos sebagai penerima dan memenuhi persyaratan. Kemudian peraturan yang selanjutnya yang ke-12 untuk komponen ibu hamil. Nah, yang dianggap atau dibilang komponen PKH ibu hamil adalah hanya sampai kehamilan yang kedua saja. Jadi apabila hamil yang ketiga kalinya atau keempat kalinya, itu sudah tidak bisa dapat bantuan PKH. Jadi sudah tidak bisa dihitung komponen PKH lagi ya. Kemudian peraturan yang terakhir, jika di dalam anggota keluarga memenuhi atau memiliki lebih dari satu komponen, maka yang dianggap penerima bantuan PKH adalah dari nominal yang paling tertinggi dahulu ya. Nah, misalkan ada anak penyandang disabilitas, kemudian juga memiliki anak yang normal yang bersekolah di jenjang SD. Sedangkan untuk nominal penyandang disabilitas dan anak sekolah SD
itu nominalnya berbeda ya, lebih besar penyandang disabilitas dibanding dengan komponen anak SD. Maka yang masuk komponen PKH adalah komponen disabilitas yang didahulukan. Jadi sudah jelas ya, itu adalah peraturan bantuan PKH di tahun 2024 ini. Nah, sementara untuk jadwal pencairannya, untuk tahap 4 ini kemungkinan akan disalurkan di bulan Agustus tahun 2024. Sementara untuk tanggal waktu pastinya kita tunggu informasi selanjutnya. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.